bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, di tempat ini kau bekerja. Belenggu terlepas, pintu dibukakan saat Tuhan hadir, mujizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam saat kau berfirman, dahsyat kau Tuhan. Saat kami menyembahmu,
masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranmu, kehendakmu. Ku serahkan padamu. Harapan kami Tuhan hanya di dalam Engkau. Hanya di
Engkaulah sungguh baik ya Tuhan. Haleluya, Rama Syaka, Rama Baba. Iya, Rama Baba, 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 Baba. Iya, Rama Baba, 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 Syaya, Rama Baba. Iya, Rama Baba, Baba, Syaya, Rama Sikira, Rama Baba. Iya, Rama Baba, Baba, Syaya, Rama Saka, Rama Baba. Iya, Rama Baba, 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 Baba. Engkau maha baik, Engkau
Sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan mendengar dari sabda-Mu ya Tuhan. Persiapkanlah setiap pribadi kami ya Tuhan untuk menerima Tuhan, untuk menerima isi hati-Mu ya Tuhan bagi kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan terus berbicara lewat hamba-Mu yang akan menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, segala keagungan kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Segala raja atas segala raja, segala Tuhan atas segala Tuhan. Haleluya Bapa. Termulialah nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus, kami mengangkatkan segala puji syukur hormat kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudari yang sudah dijamah oleh Tuhan, yang dipenuhi dengan sukacita damai syurga daripada Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan dengan iman, amin. Haleluya. Haleluya Lord. Haleluya. Shalom kepada Gereja Agape Family Center Sarawak. Apa khabar semua? Saya percaya kita semua berada di dalam kehadiran Yesus Kristus. Sukacita, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Shalom juga kepada semua yang bersama kita melalui online YouTube pagi ini. Dan saya percaya pagi inilah pagi yang indah dan jiwa kita tenang bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah mengambil alih ibadah kita hari ini dan pasti kita akan melihat kemenangan, penerobosan, pertambahan, kesembuhan terjadi melalui online pagi ini kerana Roh Kudus menjadi admin di waktu ini, mengambil alih segala semua di waktu ini. Di akhir-akhir masa ini, tiada apapun yang dapat menghentikan pergerakan Roh Kudus. Jadi puji Tuhan, tenang saja pagi ini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Matthias, Pastor Rainer kerana memberi kesempatan pagi ini untuk khotbah untuk Gereja Agape Family Center Sarawak. Sudah lebih dari 8-9 bulan kerana pandemik ini saya tidak dapat berada di Miri. Tetapi saya percaya ini adalah rancangan Tuhan pagi ini untuk berkhotbah untuk Agape Family Center. Jadi segala kemuliaan untuk Yesus Kristus. Saya percaya pagi ini Gereja Agape Family Center akan menjadi berkat untuk Sarawak dan Malaysia dan juga bangsa-bangsa. Get ready Agape Family Center. Roh Kudus akan memenuhi kamu dan memakai kamu di akhir-akhir masa ini dan pandemik ini tidak boleh menghalang kita kerana kuasa Roh Kudus lebih besar dari pandemik ini. Dan tajuk khotbah saya pagi ini adalah Padang Gembala or Shepherd's Field. Puji Tuhan. 2019 saya bersyukur kepada Tuhan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, saya dapat melawat negara Israel. Dan salah satu tempat yang menarik perhatian saya adalah The Shepherd's Field, Padang Gembala. Dan hari ini melalui firman Tuhan, kita akan mengetahui peristiwa-peristiwa supernatural yang luar biasa yang terjadi di Padang Gembala yang
akan memberkati hidup kita. Peristiwa-peristiwa di mana hamba-hamba Tuhan mengalami encounter-encounter yang luar biasa di padang gembala di kota Bethlehem ini. Dan juga mereka melihat pergerakan supernatural yang terjadi di padang gembala di kota Bethlehem ini. Dan hari ini saya percaya melalui Roh Kudus kita akan mengalami dan melihat satu pergerakan Roh Kudus yang terjadi di padang gembala di Israel itu terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana hari ini hidup kita ini seperti berada di padang gembala. Our life is like in a shepherd's field, dan gembala yang baik Yesus Kristus datang. Dia datang untuk memberkati kita seperti di padang gembala. Di waktu itu saya berada di 2019 bulan November, di waktu saya berada di padang gembala shepherd's field, semasa kita sedang mengangkat pujian dan sembahan kepada Tuhan, saya menangkap visi ini. Visi ini seperti hidup kita berada di padang rumput hijau dan air yang tenang. Itu adalah padang gembala. Di alam roh sekarang, di waktu-waktu yang mencabar ini, di alam roh sekarang, hidup kita seperti berada di padang gembala. Puji Tuhan. Bila kita berada di padang gembala, gembala yang baik, Yesus Kristus menyertai kita, bersama kita untuk memberi kita kemenangan dan kesembuhan. Jadi khotbah saya, padang gembala. Kalau kamu sedang tuliskan tajuk ini, padang gembala. Oh, you can write padang gembala yang luar biasa. Supernatural shepherd's field. 3 peristiwa yang terjadi di padang gembala yang kita akan melihat, dan saya melihat 3 berkat Tuhan hari ini untuk gereja Agape Family Center dan semua yang bersama kita melalui online YouTube pagi ini. Saya percaya 3 berkat ini akan membawa hidup kamu menuju ke hadapan. Dan perkara-perkara yang menghalang kamu akan jatuh di dalam nama Yesus. Kerana gembala yang baik sudah buka pintu untuk kita dan sudah bergerak ke hadapan. Gembala yang baik ini memanggil kita dengan nama kita. Dia sudah mengetahui kita semua. Dan satu hal yang kita harus percaya dan mengetahui pagi ini adalah kita adalah istimewa di dalam kehadiran Tuhan. You are special in God's presence. Dan gembala yang baik ini datang untuk memenuhi. Ini yang saya melihat. Agape Family Center, Roh Kudus akan memenuhi kamu dan memakai kamu di akhir-akhir masa ini. Jadi yakinlah dengan penuh, Agape Family Center Sarawak, yakinlah dengan penuh, Tuhan yang mulakan kerja yang baik untuk gereja ini. Dan dia akan, gembala yang baik ini akan meneruskan sampai akhirnya. Sehingga Yesus Kristus kembali lagi. And Agape Family Center, you will finish strong. Apa yang kamu mulakan, ini yang Roh Kudus berbicara. You will finish strong. Kamu akan mengakhiri dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Jadi puji Tuhan. Amen, amen. Sungguh indahnya kehadiran Tuhan yang bersama kita pagi ini. Amen. Kita tenang saja dan kita akan melihat 3 peristiwa ini yang menjadi 3 poin utama saya. Saya menangkap visi ini dan saya percaya Sarawak menjadi padang gembala Tuhan. Amen. Hidup kita ini seperti berada di padang gembala di waktu ini. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana di padang gembala ini, poin nombor 1 adalah firman Tuhan. Kita akan melihat
2000 tahun yang lalu di padang gembala ini, di mana gembala-gembala mendengar berita yang baik. In the shepherd's field, di padang gembala ini, di kota Bethlehem ini, kota Daud ini, mereka, gembala-gembala ini mendengar berita yang buruk? Tidak. Mereka mendengar berita yang baik. Yang Yesus Kristus dilahirkan sebagai juru selamat, penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mereka mendengar berita yang baik. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Kita berada di padang gembala dan gembala yang baik. Firman gembala yang baik pagi ini menjadi berita yang baik untuk kita. Amen. Firman Tuhan menjadi berita yang baik untuk kita. Percaya saja, segala berita-berita buruk berubah menjadi yang baik untuk kita. Dan mari kita ke firman Tuhan. 3 peristiwa yang terjadi. Peristiwa nombor 1 adalah good news, firman Tuhan adalah berita yang baik untuk kita di waktu-waktu pandemik ini. Percaya. Lukas 2 dari ayat 8 hingga 10. Lukas 2, padang gembala. Poin yang nombor 1 adalah firman Tuhan membawa berita yang baik untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk negeri Sarawak. Get ready. Berita yang baik. Good news. Lukas 2 dari ayat 8 hingga 10. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sungguhnya aku memberitakan berita yang baik. Malaikat Tuhan ini membawa berita yang baik dari syurga ke tempat padang gembala itu. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa-bangsa. Haleluya. Hari ini saudaraku, hidup kita seperti berada di padang gembala. Itu adalah suasana alam roh. Our spiritual realm right now, like we are in the shepherd's field. When you are in the shepherd's field, kamu tidak kesorangan. Gembala yang baik, Yesus Kristus bersama kita. Yang percaya katakan amin. Untuk gembala-gembala yang kita melihat 2000 tahun yang lalu, mereka menunggu sesuatu yang baik akan terjadi dan di waktu itu malaikat membawa berita yang baik. Hari ini firman Tuhan ini menjadi berita yang baik yang dibawa oleh gembala. Jadi hari ini mari kita percaya firman gembala yang baik. Mazmur 23 dan ayat 1 hingga 6 menjadi berita yang baik untuk hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan saya melihat Sarawak sekali lagi menjadi padang gembala untuk gembala yang baik ini bergerak ke Sarawak di dalam nama Yesus. Jadi firman Tuhan berkata, gembala yang baik bersama kita, tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan secara rohani di waktu-waktu pandemik ini. Kamu akan bergerak lebih dalam kekuatan Roh Kudus. Tidak ada kekurangan secara fizikal kerana kamu akan melihat firman gembala yang baik ini. Firman Tuhan ini adalah roh dan hidup. The word is spirit and life.
Jadi kemenangan kita, kesembahan kita ada dalam firman yang baik ini. Kerana gembala yang baik ini sudah datang untuk memberi kita kemenangan dan kesembuhan. Hanya percaya di waktu ini. Gembala yang baik, firman gembala yang baik, God's word, the word of the good shepherd will be a blessing untuk kita. Yang menyegarkan hidup kita di waktu ini. Firman Tuhan akan menyegarkan hidup kita. Maksudnya firman Tuhan akan memberi kita kesembuhan. Mazmur 107 dan ayat 20 berkata, God sent His word and heal you and deliver you. Amen. Firman Tuhan yang berkata, firman gembala yang baik Yesus Kristus akan memberi kesembuhan kepada kamu. Karena itu, gembala ini datang untuk menyegarkan. He comes to refresh you, to give you healing in Jesus' name. Dan melepaskan kamu dari segala ikatan-ikatan dan hukuman di dunia ini. Firman Tuhan membawa berita yang baik. Daud berkata, King David said in the book of Psalm, God, your word is magnified above your name. Firman Tuhan melebihi segala semua di waktu-waktu pandemik COVID-19 ini. Jawapan kita, berkat kita, semua yang menjadi luar biasa adalah melalui firman Tuhan. Dan hanya percaya pada firman Tuhan dan kamu akan melihat kemuliaan. Kerana firman ini datang sebagai berita yang baik ke dalam hidup kita. So there is a good news. Saya melihat keluarga-keluarga di waktu ini, firman Tuhan membawa sesuatu yang baru di dalam nama Yesus. Yesaya 43 ayat 19 berkata, Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Behold, God will do a new thing now. Percaya Yesaya 43 sudah tumbuh di dalam nama Yesus Kristus. Jadi gembala yang baik ini, kasih gembala ini menuju kepada anda. Harus mengetahui perkara ini. Kasih gembala ini, kasih karunia dan kebenaran datang dari gembala yang baik, Yesus Kristus. Kerana firman Tuhan, kunci pertama saya, saudaraku, untuk kita melihat apa yang terjadi di padang gembala adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, firman itu menjadi manusia dan hidup di antara kita di waktu ini. See, God's word di akhir-akhir masa ini. Pandemic ini terjadi. This is the end time. But in this end time, God's word is going to be gracious to you. Maksudnya, firman Tuhan penuh dengan kasih karunia untuk hidup anda. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan membawa berita yang baik untuk anda, untuk keluarga anda, untuk gereja Agape Family Center, untuk Sarawak. Firman Tuhan membawa good news. Get ready for your good news right now. Get ready, bersiaplah untuk mendengar kabar yang baik sekarang. Mungkin kamu sedang mencari satu opportunity, kesempatan untuk bisnes. Waktu ini firman Tuhan akan berkati kamu dengan bisnes yang akan membawa keuntungan. Mungkin kamu hendak melanjutkan akademik kamu sampai yang tertinggi. Mungkin di waktu ini Roh Kudus sudah melakukan sesuatu yang baru. A good news is coming. Kamu akan melanjutkan pendidikan kamu. Mungkin kamu sedang mencari kerja. Dan saya percaya kamu akan mendengar good news. That is the word. The word is going to bring good news to you. You know why? The word of God, firman Tuhan ini
akan bergerak dengan penuh kasih karunia, full of gracious towards you. Mari kita ke Yohanes 1 dan ayat 14. Yohanes 1 dan ayat 14. Firman Tuhan membawa berita yang baik kerana firman Tuhan penuh dengan kasih karunia dan kebenaran untuk anda. Wow, saya sudah melihat di waktu ini Roh Kudus bergerak. Gembala yang baik akan memberi perlindungan. Firman Tuhan akan memberi perlindungan untuk anda. Percaya saja. Firman Tuhan ini akan memberi penerobosan. Firman Tuhan ini akan memberi pertambahan. Firman Tuhan ini adalah segala semua untuk hidup kita, karena firman Tuhan ini adalah kebenaran, is the truth, and God is going to be gracious to you. Yohanes 1 dan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Amen. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan bila kamu percaya pada firman gembala yang baik ini. Dan kemuliaan Tuhan adalah berita yang baik yang akan terjadi dalam hidup kamu. Amen. Iaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Maksudnya God's word, bila kamu percaya firman Tuhan, Mazmur 107 dan ayat 20, kamu percaya firman Tuhan itu memberi kesembuhan dan melepaskan hidup saya dari segala ikatan. Bila kamu percaya Mazmur 107 dan ayat 20, firman Tuhan ini penuh dengan kasih karunia dan akan menyembuhkan kamu. Saudaraku, kasih karunia adalah, grace is, kasih karunia adalah perkara yang saya tidak dapat lakukan, yang saya tidak mampu lakukan, tapi Tuhan dapat lakukan dalam hidup saya kerana kasih Tuhan lebih besar untuk saya. Kasih Tuhan datang, yang saya sakit, saya tidak tahu bagaimana saya boleh keluar dari kesakitan ini, tapi firman Tuhan penuh dengan kasih karunia menyembuhkan saya, kerana kesembuhan itu adalah kebenaran di dalam nama Yesus. Di waktu ini terjadi, bila kamu percaya pada gembala yang baik ini, kasih karunia, oh grace, menuju dan menyentuh anda. Apa yang mustahil untuk kita, tidak mustahil untuk gembala yang baik. Saya melihat di waktu ini, gembala yang baik melalui firman Tuhan yang merasa kecewa, pengharapan yang datang dari gembala yang baik ini. Kamu merasa kecewa kerana banyak perkara-perkara yang terjadi di dalam 4, 5 bulan, 6 bulan ini. Kamu merasa kecewa. Tapi pagi ini Roma 5 dan 5 berkata, pengharapan yang datang dari gembala yang baik tidak akan membawa kecewa kepada hidup saya lagi. Amen. Kecewa kamu akan berubah menjadi berita yang baik. Karena gembala yang baik ini melalui firman Tuhan. Jadi kita semua harus percaya pada firman Tuhan ini. Gembala yang baik ini hendak membawa penerobosan, breakthrough right now. Breakthrough dalam hidup anda, karena itu adalah kebenaran. So, saya mendorong semua yang mendengar khotbah saya, teruskan lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan ini, supaya hidup kamu luar biasa di waktu-waktu pandemik. Berita yang baik. Somebody is hearing a good news right now di dalam nama Yesus. Itu adalah poin yang pertama.
Dan saya akan ke poin yang kedua. Nombor 1 adalah firman Tuhan yang membawa berita yang baik. Yang kedua adalah urapan Roh Kudus, the anointing of the Holy Spirit. Kerana melalui firman Tuhan kita melihat di padang gembala ini, in the shepherd's field, peristiwa yang luar biasa ini terjadi di mana Daud, Nabi Samuel mengurapi Daud dengan minyak, dan dari hari itu Daud bergerak menjadi Raja Israel. Tetapi ia bermula di padang gembala, di mana Daud dipanggil, Daud datang, ada nabi yang mencari kamu. Posisi Daud pada waktu itu berada di padang gembala, menjaga kambing-kambing, menjaga domba-domba. Posisi dia bertenang di padang rumput hijau dan air yang tenang. Di waktu ini surga memanggil nama Daud, Daud, kamu akan diurapi sekarang. Mari kita melihat 1 Samuel 16 ayat 11 hingga ke 13. Poin yang kedua adalah urapan Roh Kudus terjadi di padang gembala. Kita harus mengetahui waktu ini alam roh hidup kita, the spiritual realm, alam roh kita berada seperti di padang gembala. The spiritual realm that I'm seeing right now is the shepherd's field. Padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Haleluya, di waktu ini gembala yang baik sudah menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus. The Holy Spirit has taken over you right now. Bila Roh Kudus itu diam di dalam hidup kita, kita diurapi oleh Roh Kudus. We are anointed by the Holy Spirit. The anointing, urapan. Haleluya. Mari kita membaca firman ini. 1 Samuel 16 dari ayat 11 hingga ke 13, urapan Roh Kudus. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inilah anakmu semuanya. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba di padang, di ladang. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, panggil dia dari padang gembala itu. Call him from the shepherd's field. Posisi Daud adalah di padang gembala. Hari ini posisi kita adalah di padang gembala. You are positioned in the shepherd's place, and the good shepherd, hallelujah, through the Holy Spirit, melalui Roh Kudus, akan memenuhi kamu, mengurapi kamu. Dan kamu dilantik seperti Daud di dalam nama Yesus. Saya akan teruskan firman ini. Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, amin. Bangkitlah Sarawak di dalam nama Yesus. Bangkitlah, bertindaklah, bersinarlah. Kenapa? Kerana urapan Roh Kudus bekerja untuk hidup anda. When you are anointed, you are going to arise in the name of Jesus and shine for the kingdom of God. Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dari hari itu, bila Daud diurapi, bila urapan itu mengambil alih hidup Daud, Daud sudah bergerak masuk ke rancangan Tuhan. Amen. Urapan ini adalah
supaya hidup kita ini dengan tujuan. Gereja Agape Family Center Sarawak adalah dengan tujuan. It's a church with a vision and a purpose. And the anointing is upon this church to move in the purpose of God. And the Holy Spirit, Roh Kudus mengambil hadli hidup Daud ini sekarang dengan tujuan. Tujuan apa? Menjadi Raja Israel. A shepherd boy became the king of Israel. The Holy Spirit will change your life from natural into supernatural. Orang-orang biasa dipenuhi, diurapi untuk menjadi luar biasa untuk kerajaan Tuhan. These are the days. Terjadi dalam hidup Daud, terjadi dalam hidup anda. I want you to know, when you are anointed, you are appointed by God. Bila kamu diurapi, kamu dilantik. Maksudnya the anointing upon you juga datang dengan surat pelantikan. Kamu dilantik untuk bergerak dalam kehendak Raja Yesus. Your will, kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup anda. That's why the anointing of God bukan kehendak saya. Kehendak Yesus Kristus adalah luar biasa. So you are anointed. Gereja Agape Family Center, semua yang mendengar firman Tuhan pagi ini melalui online, you are anointed and appointed by God. The Holy Spirit, Roh Kudus yang diam dalam kamu menjadi jaminan untuk kamu. Amin. Haleluya. Di waktu ini saya melihat Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, di hadapan ketakutan, di hadapan kerisauan, di hadapan segala perkara yang kamu ragu-ragu. Kamu mendapat kemenangan di dalam nama Yesus. Merayakanlah kemenangan kamu sekarang kerana Holy Spirit, Roh Kudus ada di dalam kamu. Janganlah kamu rasa takut. Tuhan tidak memberi kamu roh ketakutan. Tuhan memberi kamu Roh Kudus, jaminan. Oh, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah-limpah. Daud yang menulis perkara ini. Kerana apa? Urapan Roh Kudus yang diam dalam kita adalah Roh Kudus. So Roh Kudus mengurapi kita. Kerana itu persekutuan dengan Roh Kudus itu penting di waktu ini. Your fellowship. I want to give you one verse right now yang datang di waktu ini. Mari kita ke buku Efesus 1 dan ayat 13. Perkara yang saya khotbah hari ini adalah perkara yang saya menangkap visi waktu berada di Israel di November 2009. Saya menangkap visi ini bila posisi saya berada di padang gembala itu, ya, di Israel. I was in the shepherd's field dan ramai yang bersana meninggikan nama Yesus dan sedang menyembah. Di waktu itu saya menangkap visi firman Tuhan akan membawa berita yang baik kepada hidup kamu demi. Dan urapan Roh Kudus, kamu diurapi dan dilantik untuk kerajaan Tuhan. Jadi segala yang saya mengalami ini, yang saya mengalami, saya memberkati kamu di dalam nama Yesus Kristus. Kunci sekarang adalah Roh Kudus. Menjadi jaminan untuk kita. Kerana melalui jaminan ini, kamu menjadi lebih dari pemenang. Your life will be victorious because the Holy Spirit is your friend. Dia adalah rakan baik kita. He comes to comfort us. Dia datang untuk menghibur kita. Dia tahu yang kamu tidak sanggup lakukan. Kamu dalam kekurangan. Roh Kudus ini mengetahui, tapi kamu tetap percaya pada firman Tuhan. Roh Kudus datang untuk menghibur kamu. Come to comfort you. And the Holy Spirit never failed. Dia tidak pernah gagal. I want you to know the Holy Spirit is a good friend.
rakan yang baik dalam hidup kita. So I want you to, waktu ini bila kita membaca firman Tuhan ini, memberi ruangan untuk Roh Kudus. Give more space for the Holy Spirit to come. Menyerahkan semua kepada Roh Kudus di waktu ini. Memberi ruangan. Tell the Holy Spirit, come, take over. Mari kita melihat Efesus 1 dan ayat 13. Urapan Roh Kudus. Urapan ini yang terjadi dalam hidup Daud di padang gembala. Beribu-ribu tahun yang lalu, hari ini, Roh Kudus itu hidup dan diam dalam kita. Kita diurapi dan dilantik oleh Tuhan. Efesus 1 dan ayat 13. Di dalam kamu juga, kerana kamu telah mendengar firman kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran dan firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus Kristus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Wow, powerful time. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. That means you are sealed with the Holy Spirit. Amen. Amen. Dan ayat 14, Efesus 1 dan ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, amen, di waktu COVID-19 pandemik ini, di waktu di mana ekonomi negara merosot, di waktu ini Roh Kudus menjadi jaminan untuk hidup kita. Bahagian kita sampai kita memperolehi seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Jadi waktu ini, I want you to know, Pastor Matthias, Pastor Reynald, semua hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin, jemaat-jemaat, semua yang mendengar melalui online, you are anointed with the power of the Holy Spirit. And you are appointed. Ada surat pelantikan di waktu ini. Roh Kudus sudah membuka surat pelantikan kamu. You are appointed. Just like David became king, you are appointed for the kingdom of God. Kamu akan diberkati. Keluarga kamu diberkati. Gereja kamu diberkati. Pelayanan kamu diberkati. Bisnes kamu diberkati. Akademik pendidikan kamu diberkati. The appointment, posisi adalah dibawa kamu ke tempat yang lebih tinggi. Bila kamu membawa firman Tuhan dalam hidup kamu, firman Tuhan akan membawa kamu ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kerana firman Tuhan adalah inspirasi Roh Kudus. Di waktu ini bila kamu berpegang kepada firman Tuhan ini, hidup kamu akan kembali dengan kesaksian. When you hold on to the word, your life will come back with the testimony. Kerana firman ini adalah kebenaran. Inspirasi Roh Kudus. So we thank you for the anointing of God right now. Seterusnya poin yang ketiga dan poin yang terakhir, apa yang terjadi di padang gembala. Satu peristiwa yang luar biasa terjadi. Padang gembala juga adalah di tempat di mana Ruth. Amen. Mari kita ke buku Ruth. Ruth 2. Padang gembala adalah di tempat di mana Ruth, seorang gadis yang cantik, seorang gadis yang setia, bekerja di ladang. Dia bekerja di ladang gembala itu, di padang gembala itu. Dia bekerja di ladang itu. Ruth, dia bekerja dengan hati yang setia. Biar di waktu itu sangat mencabar, tetapi Ruth setia. Poin yang ketiga adalah kesetiaan di padang gembala. Poin yang pertama adalah firman Tuhan membawa berita yang baik di padang gembala. Urapan Roh Kudus di padang gembala. Poin yang ketiga adalah tetap
tetap setia pada semua yang diberikan dalam hidup kamu. Kesetiaan di padang gembala itu adalah root. Mari kita melihat, bila kamu setia, get ready, hidup kamu akan diberkati dengan anugerah. Those who are faithful, God is going to reward you. And I know Agape Family Center, gereja yang setia sampai sekarang, get ready, God wants to bless you. Akan memberi berkat-berkat di dalam nama Yesus diberikan. Because you are faithful. Mari kita melihat Rut 2 ayat 1 hingga ke 3. Kesetiaan menjadi kunci utama pada akhir-akhir masa ini. Rut 2 dari ayat 1 hingga ke 3. Jadi peristiwa ketiga ini terjadi di padang gembala. Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Di sini kita akan melihat Rut yang bekerja keras di ladang itu, Rut yang setia bekerja di padang itu, akan bertemu dengan Boaz. Firman Tuhan berkata, Boaz adalah seorang yang kaya raya, seorang pegawai kerabat. Maksudnya Boaz ini juga adalah seorang yang ada hati yang baik seperti gembala. Dia ada hati yang baik seperti gembala dan dia akan melakukan ini. Dia akan membeli hamba-hamba kerana dia kaya raya. Saudara-saudara yang menjadi hamba-hamba tahanan itu, Boaz akan membeli mereka dan membebaskan mereka. Freedom. Dan juga Boaz ini akan membayar segala hutang-hutang mereka. Itu adalah Boaz. Saudaraku, bila kita melihat Rut ini, seorang gadis yang setia, yang cantik, itu adalah satu gambaran gereja. Gereja harus setia. Gereja is a beautiful place, tempat yang indah. Kerana Yesus Kristus, pengantin lelaki Yesus Kristus akan kembali untuk gereja. Di akhir masa ini, Jesus is coming back again. Dan Boaz ini satu gambaran seperti Yesus Kristus. Kerana darah Yesus Kristus. Amen. Darah Yesus Kristus membeli hidup kita dan membebaskan hidup kita dari segala hukuman-hukuman. So I'm just showing you a beautiful picture of Ruth and meeting Boaz seperti gereja bertemu dengan Yesus Kristus. I want to go on in the story. Kesetiaan. The church must be faithful till the very end. Must be faithful. Kita melihat sekarang. Maka Rut, perempuan itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, maksudnya padang, memugut bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Kita melihat posisi Rut pun berada di padang. Amen. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memugut jelai di belakang penyabit-penyabit kebetulan ia berada di tanah milik Boaz. Haleluya. Padang gembala ini adalah tanah milik gembala yang baik Yesus Kristus. Kita baring kepala kita di padang rumput hijau dan air yang tenang. Tempat itu adalah milik Yesus Kristus. Amen. Haleluya. Dan Tuhan hendak memberkati orang-orang yang setia di waktu ini. I want you to know, God wants to bless those who are faithful. Amen. Amen. Bila kita setia melakukan apa yang diberikan kepada kamu, pelayanan kamu di gereja kamu,
Lakukan lebih lagi pelayanan kamu. Berikan masa yang lebih lagi untuk pelayanan di gereja kamu. Berikan masa yang lebih lagi untuk penyembahan. Give more time to worship. Give more time, masa yang lebih untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus, Gembala yang baik, hendak memberkati hidup kamu dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi di waktu-waktu yang sangat mencabar. Untuk Ruth, ini penutupan saya. Dia bekerja sebagai seorang pekerja di ladang itu. Dia bekerja dengan hati yang setia, hati yang penuh mengasihi segala perkara yang diberikan kepadanya. Ruth adalah seorang yang setia yang bekerja di ladang. Bila dia bertemu dengan Boaz, dari seorang pekerja, dia menjadi pemilik ladang itu. Haleluya. Ini adalah berkat bagi orang-orang yang setia di waktu-waktu pandemik ini. Orang-orang yang mengasihi Tuhan tetap setia untuk meneruskan. Mereka percaya Tuhan dengan segala hati mereka, penuh jiwa, penuh fikiran. Mereka percaya yang Tuhan Yesus ada rancangan untuk kita di waktu-waktu ini. Dan mereka percaya Yesus Kristus akan kembali lagi. Saya percaya anak-anak Tuhan ini akan diberkati. Mari kita mengangkat tangan dan kita berdoa di waktu ini. Terima kasih Roh Kudus. Di waktu ini kita menyerahkan segala semua kepada Gembala yang baik. Kerana posisi kita di waktu ini berada di padang gembala. Bersama Yesus Kristus, Gembala yang baik di waktu-waktu ini. Semua anak-anak Tuhan yang berada di Sarawak, Sarawak menjadi padang gembala yang baik Yesus Kristus di waktu ini. Dan firman Tuhan menjadi berita yang baik bagi kamu di pagi yang indah ini. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kamu akan mendengar berita yang baik. Kematian sudah dihancurkan di dalam hidup kamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dari breakdown memberi breakthrough. Kamu akan mendengar berita yang baik. Breakthrough untuk hidup anda. Di tempat bisnes kamu. Di tempat kamu bekerja. Berita yang baik adalah breakthrough penerobosan terjadi sekarang. Karena firman Tuhan membawa berita yang baik. Posisi kamu ada di padang gembala. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan. Saya juga mendengar berita yang baik. Kamu semua yang mendengar Injil Yesus Kristus pagi ini. Mendengar khotbah gembala yang baik ini. Tuhan hendak mengubah hidup kamu menjadi murid-murid Yesus. You are called to be a disciples of God. Semua dipanggil. Amen. All of us are called to serve Him. Untuk memberi segala semua, kamu dipanggil sebagai murid-murid Yesus. Berita yang baik. Seterusnya, Roh Kudus mengurapi kamu. There is the anointing of God. 1 Yohanes 2 dan ayat 20 berkata, kamu diurapi untuk mengetahui segala perkara dalam hidup anda. Seorang bapa yang sedang mendengar firman Tuhan ini, kamu diurapi untuk mengetahui segala perkara mengenai keluarga kamu. Masa depan anak kamu, kamu akan mengetahui kerana urapan. Pelayanan kamu, kamu akan mengetahuinya. Ada seorang bapa diberkati sekarang di dalam nama Yesus. The anointing of God. Dan saya juga melihat surat pelantikan. Appointment letter is open. Dan segala rancangan-rancangan Tuhan, rancangan kerajaan Tuhan yang masuk ke dalam hidup anda. Haleluya. Urapan Roh Kudus. You're anointed and appointed. Kamu diurapi dan dilantik dan tetap setia
Kenapa? 1 Tesalonika 5 dan ayat 24 berkata, Tuhan yang memanggil Agape Family Center, Tuhan yang memanggil anak-anak Tuhan yang sedang mendengar sekarang, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia dan sanggup melakukan untuk kita di waktu ini. Dia akan berikan kita yang terbaik. Jadi untuk bulan Oktober, bulan yang baru ini, kita bersyukur yang posisi kita berada di padang gembala yang indah. Sungguh indah padang gembala, di mana gembala yang baik memberi kita perlindungan di masa-masa yang berada dalam kegelapan di dunia ini. Bila kita berada di padang gembala, gembala yang baik memberi kita perlindungan. Tuhan melindungi kita dari COVID-19. Tuhan memberi penerobosan. Tuhan memberi pertambahan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati anda. God bless you. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing. Haleluya, haleluya. Dan salam semua jemaat Tuhan yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Pada hari ini saya percaya kita semua pasti diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, oleh hambanya yang diurapi dan dipakai Tuhan, saudaraku, yang telah banyak memberkati kita selama ini oleh firman Tuhan. Dan kita bersyukur ya di kesempatan seperti ini, walaupun kita tidak dapat, Pastor Darwin tidak dapat datang ke Sarawak seperti dahulu, dan kita bersyukur ya melalui live ini, saya percaya kita semua pasti diberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat dan kekuatan kita, saudaraku. Wah, Tuhan menyediakan ladang yang besar untuk kita. Ya, Sarawak adalah padang gembala yang besar. Makanya kita harus melakukan sesuatu dan bertindak supaya kita siap menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih message yang diberikan untuk kita pada hari ini, dan untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan. Mari jemaat Tuhan siapkan cawan melambangkan darah Tuhan dimanapun kita berada. Ya, siapkan cawan Anda dan juga roti melambangkan tubuh Kristus. Ya, sebelum kita makan bersama tanda sepakatan kita dalam Tuhan, kita siapkan hati kita. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita di 1 Korintus 11 ayat 3, ya, yang berbunyi demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti 24, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oke, mari kita siapkan hati kita, mengambil cawan dan mengambil roti, yang menjadi satu lambang ataupun menjadi satu peringatan kan apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kalau telah Tuhan bayar harga yang lunas untuk hidup kita. Ya, mari kita berdoa, saudaraku, siapkan hati kita depan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, pada hari ini kami menerima firman-Mu. Oh, firman-Mu adalah firman yang hidup, yang menjadikan kehidupan rohani kami dibangun, dikuatkan. Dan juga saat juga kami memegang roti dan cawan ini, mengingatkan Kristus yang Kau telah mati dan bangkit untuk kami. Tubuh-Mu Kau pecahkan, oleh bilur-Mu kami disembuhkan, dan darah ini darah perjanjian yang Tuhan berikan untuk kami, yaitu tanda pengampunan dosa kami. Makanya Tuhan, saat kami menerimanya pada hari ini, memperingatkan Engkau Tuhan Yesus telah mati buat kami. Pengen Tuhan Yesus korban Kau salib sebagai satu kasih yang sempurna, yang telah memberikan kami dengan harga yang lunas. Terima kasih Yesus, kami terimanya dengan ucapan syukur, dan terima kasih sepakatan iman kami dalam Tuhan, kami melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita lakukan bersama-sama, kita akan roti bersama. Firman Tuhan di Matius pasal yang ke-26 ayat 26 mengatakan,
Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberi pada murid-muridnya dan berkata, ambillah makanlah, ini tubuhku. Mereka makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mereka angkat cawan bersama. Teman Tuhan, khususnya ayat 7 mengatakan, sudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur atasnya, lalu memberi pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua di cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah mengambil tempat di hati kita, menerapkan kuasa firman itu bekerja, sehingga kita diteguhkan oleh kuasa firman Tuhan pada hari ini. Dan juga mewakili gereja AFC dan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Darwin yang rela menyumbang ataupun memberikan kita firman yang hidup, yang menguatkan, meneguhkan kita untuk minggu ini. Terima kasih. Mari kita berdoa, saudaraku. Ucap syukur dengan Tuhan. Kami berterima kasih Bapa, karena kami bersama sepakat melakukan perjamuan kudus Tuhan. Tanda kesatuan kami, tanda kami setuju, dan tanda kami seiman, sepakat mengakui tubuh dan darah-Mu. Pengen korban kayu salib itu menjadi kemenangan bagi kami. Dan terima kasih juga untuk persatuan pada hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu dari para hamba-Mu, Pastor Darwin. Berkati hamba-Mu, urapi, pakai dengan lebih heran, lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan karena memberkati hamba-Mu ini untuk negeri Sarawak. Karena kami percaya banyak jiwa akan dimenangkan oleh kerajaan Tuhan di negeri ini. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pelayanan AFC di seluruh Sarawak. Terima kasih, berkati semuanya oleh kesetiaan dan kemuliaan-Mu. Bapa, berkati jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Dan kemurahan kesetiaan-Mu menyertai kami. Berkat anugerah Tuhan menyinari hidup kami, memenuhi kami dengan kasih Kristus Tuhan dimanapun kami berada. Itulah kemuliaan-Mu menyertai hidup kami. Berkati semuanya, lindungi kami dalam kasih setia Tuhan dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada, Tuhan Yesus. Dan juga setiap yang mendengar live streaming ini ataupun siaran ulangan juga, Tuhan memberkati melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur. Dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih saudaraku. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin.